والآل والأصحاب من قد وهدى سلام سلام كمسك الختام عليكم عبادنا يا كرام ومن ذكرهم أنتنا في ظلام ونور لنا بين هذا العالم وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى لئن كذا هداك يا غربتي ويا تفانسي ويا غربتي ويا حسن ظني بكربتي برحمي وحسبي به يا غلام صلي وسلم دائما على المدى صلي وسلم دائما على المدى والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى الله يشفي غليل الصدور بوزن الهبائل وفيك الغيوب فربي رحيم كريم ودود يجد على من يشاء بالكرام صلي وسلم دائما على المدى صلي وسلم دائما على المدى والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى Terima kasih. Hanya perlu diketahui 1 jam lagi insya Allah masuk waktunya asar dan 1 jam lagi insya Allah kita kasihkan sepenuhnya kepada Mbak Tia sama Cak Nur. Dipersilakan monggo. Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita ngomong serius. Tadi kita sudah guyon, jajar rumbu sing enak ya, supaya pikirannya kita bisa mulai omong-omongan serius. 1 Tes. 1 Pertama kita bisa ngomong mengenai diri kita masing-masing. Nomor 2 kita ngomong mengenai Indonesia. Mungkin kita bisa ngomong mengenai hubungan diri kita dengan Indonesia, kerjaan kita di sini dengan Indonesia. Saya akan persilakan teman-teman untuk entah tanya, entah menggugat, entah sambat, entah apapun. Tapi dengan dasar begini. Ini saya mohon dengan sangat
Anda memiliki kewaspadaan khusus memasuki tahun 2014 ini, terutama sebagai warga negara Indonesia. Ada kemungkinan Indonesia akan mengalami perubahan yang sangat serius pada tahun ini, baik karena situasi-situasi politik, kekuasaan dan rakyatnya, situasi ekonominya, maupun karena gejolak-gejolak alam. Jadi umpamanya saja ini uang rakyat yang dikorupsi itu sudah terlalu banyak. Ya, jadi itu tidak akan begitu saja bisa berlalu. Tidak usah diumum-umumkan, tapi saya sangat dekat dengan KPK. Saya ikut training, mentraining penyidik-penyidik KPK supaya mereka berani dan tidak kecut dan punya ketahanan kalau disandet, kalau diancam, kalau mau ditembak dan lain sebagainya, karena mereka melaksanakan tugas yang sangat berat. Pada saat yang sama KPK juga harus kita awasi, karena di dalam tubuh KPK juga bisa ada kemungkinan-kemungkinan ketidakjujuran dan kolusi-kolusi. Ini saya tidak ngomong ke siapa-siapa kecuali warga negara Indonesia ya. Meskipun di Korea, tapi kan saya nggak ngomong ke Korea. Jadi ya, ngomong nang dulurku dhewe nang anakku dhewe. Jadi andaikan nanti terjadi pemilu, mudah-mudahan ditolong Allah. Amin. Anda tidak punya hak untuk memilih sendiri pemimpin Anda. Ibarat nang warung gak iso milih panganan dhewe. Wis dipilihno karo parpol-parpol. Kan gitu kan? Nah, tinggal Anda milih di antara yang dipilihkan parpol, dan Anda tidak punya kesempatan untuk menolak pilihan parpol itu. Nah, saya tidak mempersoalkan. Tapi siapapun yang nanti jadi pemimpin, lewat pemilu atau tidak, mudah-mudahan itu adalah bentuk pertolongan Allah kepada kita. Amin. Karena bangsa Indonesia ini bangsa yang luar biasa. Merdekanya cuma kacek rong dino karo Korea. Bareng-bareng dijajah Jepang, Jepang dibom Hiroshima Nagasaki, Korea merdeka, Indonesia ngoleki Bung Karno kepeduk Bung Karno kayak dikongkon proklamasi. Tapi bareng nasibnya podo. Tapi Anda lihat SDM dan SDA-nya Indonesia sebenarnya kan sangat unggul dibanding Korea. Tapi Korea jauh lebih maju sekarang di segala bidang, karena Indonesia tidak ada penataan yang baik, tidak ada pemerintahan yang baik dan lain sebagainya. Saya tidak merasani siapa-siapa. Sekarang ini KPK itu menangani sudah selama 10 tahun ini kira-kira 387 kasus. Laporan yang masuk ratusan ribu jumlahnya, sehingga sangat banyak kasus-kasus yang tidak akan tertangani sampai pemilu nanti. Itu pun dari satu kasus biasanya sing korupsi akeh. Karena korupsi jen ya. Biasanya bareng-bareng. Jadi jamaah. Jadi kalau satu kasus ditangani tidak berarti semua koruptornya akan terpenjara. Harap Anda tahu. Jadi yang dipenjarakan dari para koruptor itu di bawah 1%, gitu ya. Jadi sebenarnya tidak menjawab masalah apa-apa. Dan tingkat ketidaktertataan politik dan ekonomi kita sudah sedemikian rupa sehingga rakyat harus sangat mandiri. Awakmu butuh hemat. Kalau nanti terjadi krisis pangan pertengahan tahun ini, sakno anakmu, bojomu, keluargamu di omah, Anda harus punya kesiapan. Hemat-hemat uangnya, jangan dipakai untuk hal-hal yang kira-kira tidak bermanfaat. Kalau nanti terjadi evakuasi juga Anda harus siap. Kalau terjadi kegagalan pilpres, Anda juga harus siap. Faktornya sangat banyak, saya tidak bisa cerita seperti presentasi politik, tapi saya cuma ngelingno bisa terjadi hal-hal yang tidak kita duga-duga di tahun 2014. Makanya setiap Anda, setiap keluarga harus siap untuk menghadapi situasi-situasi yang sifatnya tidak normal, tidak biasa. Sekarang ini Sekjen ESDM, Kementerian ESDM sudah ditersangkakan, gitu ya. Itu berarti nek diterusno iku nang menterine.
karena gak ono sekjen iso korupsi menteri ini gak roh itu ya. Jadi kalau nek menteri ini kena berarti kok nang Cikeas lho. Sebenarnya Cikeas ini sudah harusnya kena lama gitu. Tapi KPK ini berani apa tidak? Saya nggak akan ngomong terang-terangan ya. Tapi intinya itu sebenarnya Mbak rampok itu burung kecekel sampai saat itu. Gitu ya. Ya. Di Jawa Timur itu ada korupsi 50 triliun selama 7 tahun. Dan itu masih belum bisa dipegang oleh KPK sampai hari ini. Dan lain sebagainya. Artinya Indonesia ini sedang berada dalam situasi genting. Demokrat belum tentu berani ikut pemilu karena konstituennya masih di bawah 7,5%, utamanya ya. Ini saya nggak ngomong apa-apa. Ini pokoknya ngiling aja sampai nanti hati gitu, ya. Budiono mengatakan setelah diinterogasi KPK, Budiono Sinten, Wakil Presiden mengatakan bahwa bailout Bank Senturi itu kerja yang mulia. Pernah dengar ya di koran-koran? Maksudnya kerja yang mulia itu apa? Pekerjaan yang penuh kemuliaan gitu. Oke, itu salah satu tafsirnya. Maksudnya Budiono menurut saya adalah ngeluarin duit dari Senturi 7,5 triliun itu yang kerja itu yang mulia, bukan saya. Saya itu cuma disuruh oleh yang mulia. Siapakah yang mulia? Nah, kan begitu maksudnya ya. Dan seterusnya. Saya juga dekat sama Anas yang tertangkap. Saya juga didatangi oleh PKS yang tertangkap. Saya teman dari semuanya. Kalau saya menemani seorang copet, itu bukan berarti saya setuju dia nyopet. Yang saya temani adalah jangan sampai dia dihukum melebihi kesalahannya. Copet ya copet, tapi aja kok konyo, aja kok ide-ide berhasil gitu ya. Jadi kalau copet ya dihukum sebagai copet. Jadi